Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, yaitu hari Jumat tanggal 26 bulan Dzulqa'dah tahun 1441 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, mulai pagi ini setiap Jumat pagi ba'da salatil fajr kita akan mempelajari kitab At-Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal abid, kitab yang agung yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab Ibni Sulaiman Ibni Ali An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, imam besar kaum muslimin yang dilahirkan pada tahun 1115 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 1206 Hijriah rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Rawal Imam Abu Dawud an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha yab'atsu li hadhihi al-ummah ala kulli ra'si mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mengutus untuk umat ini dari setiap 100 tahun, dari setiap 100 tahun, man yujaddidu laha dinaha, seseorang
yang menghidupkan lagi perkara-perkara agama yang ditinggalkan oleh kaum muslimin. Innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala kulli ra'si mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha. Sesungguhnya Allah mengutus untuk umat ini setiap 100 tahun seseorang yang memperbarui, menghidupkan kembali perkara agama ini. Haditsun sahih, hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Al-Imam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab, imam besar kaum muslimin, tidak membawa perkara yang baru di dalam agama ini. Beliau datang menyerukan tauhid, menghidupkan kembali dakwah yang diserukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan diserukan oleh semua para nabi dan para rasul. Maka dakwah Al-Imam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab diterima oleh kaum muslimin. Allah memberkahi dakwah beliau dan kitab-kitabnya diterima oleh kaum muslimin. Dan pada kesempatan kali ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mempelajari kitab yang agung ini, yaitu Kitabut Tauhid, yang dikatakan oleh para ulama, bahkan di antara mereka ada yang berkata ajma'a ulama'ut tauhid annahu lam yusannaf fil Islam fi mawdi'ihi mithlahu. Para ulama bersepakat tidak pernah ditulis di dalam sejarah Islam kitab tauhid yang lebih agung daripada kitab tauhid yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dalam kitab ini Al-Imam menjelaskan permasalahan besar di dalam agama ini, yaitu mas'alatut tauhid, dan beliau juga menjelaskan perkara-perkara syirik yang hendaknya dijauhi oleh kaum muslimin. Di antara ciri dakwah ahlul haq adalah menjelaskan perkara tauhid secara terperinci. Demikian pula menjelaskan perkara-perkara syirik yang tersebar di kalangan masyarakat secara terperinci. Ini dakwatu ahli sunnah. Dakwatu ahli sunnah qa'imah ala dakwati tauhid tafsilan. Di ahlu sunnah wal jamaah menyerukan kepada dakwah tauhid, memberantas kesyirikan secara terperinci. Dijelaskan ini adalah tauhid, ini kesempurnaan tauhid, ini keutamaan tauhid, ini adalah perkara syirik yang harus ditinggalkan. Dijelaskan secara terperinci. Wa amma al-firqatu ad-dhallah, adapun kelompok yang menyimpang mengajak kepada tauhid secara global, mengajak manusia meninggalkan kesyirikan namun secara global saja, tidak dijelaskan apa saja perkara tauhid, tidak dijelaskan apa saja perkara-perkara kesyirikan. Maka di dalam kitab yang agung ini Al-Imam rahimahullah
menjelaskan perkara-perkara tauhid dengan detail, dengan terperinci. Demikian pula menjelaskan kesyirikan secara terperinci disertai dengan dalil-dalilnya. Karena mengetahui kesyirikan adalah perkara yang sangat agung. Mengetahui kesyirikan adalah perkara yang sangat agung. Bagaimana seseorang bisa membedakan antara tauhid dan syirik kalau dia tidak memahami kesyirikan? Maka seorang penyair berkata, "Araftu syarra la li syarri lakin li tawaqqihi wa man lam ya'rifil khaira minasyarri waqa'a fihi." Aku mengetahui keburukan bukan untuk mengerjakannya, tapi untuk menjauhinya. Dan siapa yang tidak mengetahui antara kebaikan dan keburukan, maka dia akan terjerumus di dalam mengerjakan keburukan. Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu berkata, akhafu min hadhil ummah man la ya'rifu amral jahiliyah. Aku khawatir dari umat ini akan ada generasi yang tidak mengetahui perkara-perkara jahiliyah. Umar ibnul Khattab berkata, aku khawatir akan datang generasi dari umat ini yang tidak mengetahui perkara-perkara jahiliyah. Kenapa? Karena siapa yang tidak mengetahui perkara-perkara jahiliyah dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam perkara jahiliyah tersebut. Qala al-Imamu Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Kitabut Tauhid. Al-Imam rahimahullah memulai kitabnya dengan Al-Basmalah. Al-Imam rahimahullah memulai kitabnya dengan Al-Basmalah, iktidaan bi kitabillah, karena beliau mencontoh Al-Quran. Setiap surat diawali dengan Al-Basmalah. Demikian pula awal dari Al-Quran dimulai dengan Al-Basmalah. Demikian pula para nabi dan para rasul alaihim afdhalus shalah wa atammut taslim mengawali kitab mereka atau surat yang mereka tulis dengan Al-Basmalah. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Sulaiman alaihissalam yang mengirimi surat kepada Ratu Balqis. Allah Ta'ala berfirman menceritakan kisah tersebut, qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ratu Balqis berkata, wahai menteri-menteriku, wahai pembesar-pembesar kerajaanku, sesungguhnya aku dikirimi surat yang agung. Surat tersebut datangnya dari Sulaiman, dan di dalam surat tersebut diawali bismillahirrahmanirrahim. Demikian pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
apabila menulis surat kepada raja-raja di zamannya, maka beliau mengawali suratnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau berkata, Kitabut Tauhid. At-Tauhid salasatu aqsam. Tauhid ada 3 macam. Jadi para ulama menjelaskan bahwasannya tauhid itu ada 3 macam. Yang pertama adalah tauhidur rububiyah. Tauhidu ar-rububiyah. Yang kedua adalah tauhidu al-uluhiyah. Muhammad, tawaddu. Yang kedua adalah tauhidu al-uluhiyah. Yang ketiga adalah tauhidu al-asma' was sifat. Apa yang dimaksud dengan tauhidu ar-rububiyah? Tauhidu ar-rububiyah huwa ifradullahi ta'ala bi af'alihi. Ifradullahi ta'ala bi af'alihi kal khalqi wal razqi wal ihya'i wal imatah wat tadbir. Tauhid ar-rububiyah adalah mengesahkan Allah di dalam perbuatannya. Tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam perbuatannya, seperti menciptakan atau menghidupkan, memberi rizki, mematikan, dan yang mengatur alam semesta ini hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah, karena dialah Rabbul Alamin. Dialah yang menciptakan alam semesta ini. Dialah yang memiliki alam semesta ini, dan hanya Dia semata yang mengatur alam semesta ini. Ini adalah tauhid yang pertama, yaitu tauhidu ar-rububiyah, yaitu seseorang mengesahkan Allah di dalam perbuatannya. Artinya hanya Allah yang menghidupkan, hanya Allah yang menciptakan, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur alam semesta ini. Jadi tidak ada satupun dari selain Allah yang mengatur alam semesta ini. Ini dinamakan tauhidu ar-rububiyah. Apabila seseorang meyakini, mengimani tauhidur rububiyah semata saja, apakah dia bisa dikatakan orang yang bertauhid? Haji Hasan, pertanyaan. Apakah seseorang jika meyakini, mengimani tauhid rububiyah, dia meyakini hanya Allah yang menciptakan alam semesta ini,
Hanya Allah semata yang mengatur alam semesta ini. Hanya Allah yang memiliki, hanya Allah yang menghidupkan, dan hanya Allah yang mematikan. Apakah dia dikatakan bertauhid? Belum. Terus bagaimana? Kapan seseorang dikatakan benar-benar bertauhid? Gimana Pak Yanwari? Gimana? Iya. Gimana Bang Putra? Iya, saya main baca soalnya. Iya, gimana Bapak? Dapat baca? Jika seseorang mengesahkan Allah di dalam rububiyahnya saja, maka dia belum dikatakan bertauhid. Kenapa? Karena orang-orang musyrik jahiliyah juga meyakini hanya Allah saja yang memberi rizki dan seterusnya. Di dalam Al-Quran banyak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya Allah berfirman, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard." Tanyakan kepada mereka, tanyakan kepada orang-orang musyrik Quraisy, orang kafir, tanyakan kepada mereka, may yarzuqukum minas sama'i wal ard, siapa yang memberi rizki dari langit dan dari bumi? Ammay yamlikus sam'a wal absar, tanyakan pada mereka, siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Tanyakan kepada mereka, orang-orang musyrik. Wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy, tanyakan pada mereka, siapa yang mampu mengeluarkan makhluk hidup dari makhluk mati? Siapa pula yang mampu mengeluarkan makhluk yang mati dari makhluk hidup? Contohnya apa? Mengeluarkan makhluk hidup dari makhluk mati? Contohnya biji-bijian ini sudah mati. Biji-bijian sudah mati. Jagung ini sudah mati, biji-bijian. Kemudian ditanam, hidup menjadi tumbuh-tumbuhan. Di antara para ulama menjelaskan telur yang mati, Allah mampu menciptakan menjadi ayam atau yang lainnya. Siapa pula yang bisa mengeluarkan makhluk mati dari makhluk hidup? Wa may yudabbirul amr, dan siapa yang mengatur alam semesta ini? Maka mereka orang-orang Quraisy, orang musyrik Quraisy, jika ditanya demikian, mereka menjawab fasayaqulunallah, mereka semua menjawab Allah. Faqul afala tattaqun, maka katakan kepada mereka, kenapa mereka tidak takut, tidak bertakwa kepada Allah? Hal ini menunjukkan, dan ayat-ayat yang lain disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, bahwasannya orang-orang musyrik Quraisy meyakini tauhidu ar-rububiyah. Maka siapa yang meyakini tauhid rububiyah saja, hanya Allah yang menghidupkan, hanya Allah yang mematikan, hanya Allah yang memberi rizki, hanya Allah yang mengatur alam semesta, belum dikatakan muslim, belum dikatakan bertauhid, sampai dia mentauhidkan Allah di dalam beribadah, yaitu tauhidu al-uluhiyah.
Tauhid yang kedua adalah tauhid al-uluhiyah. Apa yang dimaksud dengan tauhidu al-uluhiyah? Tauhid uluhiyah adalah ifradullahi ta'ala bil ibadah, mengesahkan Allah ta'ala di dalam beribadah, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala saja di dalam beribadah. Ini yang dimaksud dengan tauhidu al-uluhiyah, atau disebut dengan tauhidul ibadah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami berdoa, meminta pertolongan. Ayat ini itu ayat yang terdapat di dalam surat Al-Fatihah. Terdapat keterangan bahwasanya ibadah itu harus diserahkan kepada Allah semata. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di dalam bahasa Arab disebutkan kaidah at-taqdimu ma haqquhu ta'khir yufidu al-hasr. Mendahulukan kalimat yang seharusnya diakhirkan bermakna pengkhususan. Mendahulukan kalimat yang seharusnya diakhirkan itu adalah maknanya pengkhususan. Ketika kita berkata iyyaka na'budu, kepadamu ya Allah kita beribadah, umumnya kita mengatakan kami beribadah kepadamu, karena biasanya objek itu apa? Diakhirkan. Kalau susunan bahasa itu bagaimana? Bahasa Indonesia. Subjek, predikat apa? Objek. Tapi objeknya ini didahulukan. Subjek, predikat, objek. Tapi objeknya didahulukan. Di dalam bahasa Arab disebutkan at-taqdimu ma haqquhu ta'khir yufidul hasr. Mendahulukan kalimat yang seharusnya diakhirkan maknanya adalah pengkhususan. Artinya ketika kita berkata iyyaka na'budu, kepadamu ya Allah kami beribadah, artinya hanya kepadamu saja kita beribadah, dan hanya kepadamu saja kita berdoa meminta pertolongan. Ayat ini menjelaskan bahwasanya ibadah itu mutlak haknya Allah semata. Dan ayat-ayat yang lain di dalam Al-Quran menjelaskan tentang permasalahan ini, yaitu tauhidu al-ibadah, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala semata di dalam beribadah. Kemudian yang ketiga, tauhidul asma was sifat. Tauhidu al-asma was sifat. Ay ifradullahi ta'ala bi asma'ihi wa sifatihi. Artinya kita mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama-namanya yang sempurna dan sifat-sifatnya yang mulia. Artinya hanya Allah subhanahu wa ta'ala saja yang memiliki nama yang sempurna dan sifat yang sempurna. Kita meyakini hanya Allah subhanahu wa ta'ala saja yang memiliki nama yang sempurna dan sifat-sifat yang sempurna. Kenapa demikian? Karena semua nama Allah mengandung sifat yang sempurna. Jadi nama Allah, semua nama Allah mengandung apa?
sifat yang sempurna. Lain namanya makhluk. Kadang-kadang nama tidak sesuai dengan sifatnya. Adapun nama Allah, semua namanya mengandung sifat-sifat yang sempurna. Maka Allah Ta'ala berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Dan hanya milik Allah saja nama-nama yang sempurna. Fad'uuhu biha, maka berdoalah dengan menyebut nama-nama Allah yang sempurna. Ayat ini menjelaskan tauhidul asma was sifat. Allah Subhanahu wa taala semata yang memiliki nama yang sempurna dan memiliki sifat-sifat yang sempurna. Dari ayat ini terdapat pelajaran disyariatkan berdoa menyebut nama Allah yang sempurna. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Ghafur ighfirli, Ya Razzaq urzuqni. Kemudian tambahan faedah, bagaimana dengan berdoa memanggil sifat-sifat Allah? Boleh atau tidak boleh? Apakah seseorang dibolehkan berdoa memanggil sifat-sifat Allah? Wahai tangan Allah, wahai wajah Allah, wahai firman Allah. Boleh atau tidak boleh berdoa demikian? Pak Misran, boleh atau tidak boleh? Boleh atau tidak boleh? Tidak boleh. Bagus. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, wa amma du'a'u sifatihi wa kalimatihi kufrun bittifaqil muslimin. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, adapun berdoa memanggil sifat Allah seperti wahai tangan Allah, wahai kekuatan Allah, wahai wajah Allah. Adapun berdoa amma du'a'u sifatihi wa kalimatihi kufrun bittifaqil muslimin. Adapun berdoa memanggil sifat Allah, memanggil kalimat Allah, kufrun, itu adalah kekufuran bittifaqil muslimin. Berdasarkan kesepakatan para ulama kaum muslimin. Lalu bagaimana dengan doa a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq? Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluknya. Bagaimana dengan doa ini? Ini adalah tawassul, bukan memang menyeru wahai kalimat Allah, enggak. Seakan-akan orang yang berdoa berkata, Allahumma inni a'udzu, ya Allah, aku berlindung kepadamu, bi kalimatillah. Ba di sini adalah ba lit tawassul. Ba di sini adalah ba lit tawassul. Jelas ya? Jadi berdoa menyebut sifat-sifat Allah. Apabila dipanggil secara langsung bin nida, wahai tangan Allah, wahai kekuatan Allah, dan yang lainnya, ini diharamkan. Bahkan Ibnu Taimiyah berkata kufrun bil ittifaq. Adapun berdoa menyebut sifat Allah litawassul, untuk tawassul tidak mengapa. Seperti seorang berdoa bismillah dengan menyebut nama Allah. Artinya bismillah atawassal, aku bertawassul dengan nama-nama Allah. Aku berdoa kepada Allah dengan menyebut nama-namanya yang sempurna. Dengan demikian tauhid ada berapa tadi kesimpulannya? Bang Asad, ada berapa? Apa saja? Tauhid yang pertama tauhid rububiyah, al-uluhiyah,
asma wa sifat. Bagus. Ya, sampean. Apa yang dimaksud dengan tauhid rububiyah? Ayo, karo dhisik. Mengesahkan Allah di dalam tauhidur rububiyah. Emang ngantuk apa enggak tadi? Enggak ngantuk. Mengesahkan Allah, tauhidur rububiyah. Mengesahkan Allah di dalam apa? Perbuatannya. Tauhid rububiyah artinya mengesahkan Allah di dalam perbuatannya. Seperti apa? Menciptakan, menghidupkan, dan yang lainnya. Ya Pak Arifin, tauhid uluhiyah artinya? Iya, mengesahkan Allah di dalam beribadah. Ini dinamakan tauhidu al-uluhiyah dan juga dinamakan tauhidu al-ibadah. Ya, harus tegang ini, tidak apa-apa. Monggo lagi, Cak Hasan lagi. Tauhidul asma wa sifat artinya? Mengimani hanya Allah semata yang memiliki nama yang sempurna dan sifat sempurna. Ya, kita baca beberapa ayat. Qala al-imamu rahimahullah wa qaulillahi ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat Az-Zariyat ayat 56. Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Liya'budun artinya liyuwahhidun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka mentauhidkan aku di dalam beribadah. Ayat ini menjelaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia bukan untuk bersenda gurau, bukan untuk bermain-main semata. Akan tetapi Allah menciptakan mereka dengan hikmah yang agung supaya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Di dalam ayat yang lain Allah Taala berfirman, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un fata'ala Allahul malikul haqq la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Apakah kalian mengira aku menciptakan kalian hanya untuk permainan belaka? Fata'ala Allahul malikul haqq, maha suci Allah, raja yang sebenarnya. La ilaha illahu, tiada sembahan yang hak kecuali hanya Allah semata. Rabbul arsyil karim, Rabb yang memiliki ars yang mulia. Ayat ini disebutkan oleh Allah di dalam surat apa? Al-Mu'minun. Surat Al-Mu'minun ayat 115 dan 116. Ayat ini menegaskan bahwasanya diciptakannya manusia untuk la ilaha illallah.
Jadi diciptakannya manusia dan jin karena tauhid, agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan surga dan tidak pula menciptakan neraka kecuali karena tauhid. Allah menciptakan surga karena tauhid, dan Allah menciptakan neraka karena tauhid. Yang demikian itu karena surga tempat kembali orang-orang yang bertauhid. Surga tempat kembali orang-orang yang mengesahkan Allah di dalam beribadah. Dan neraka adalah tempat kembali orang-orang yang menolak tauhid. Orang yang apabila diajak beribadah kepada Allah saja tidak mau, maka tempat kembali mereka adalah neraka. Maka Allah menciptakan neraka karena tauhid, yaitu sebagai tempat kembali bagi musuh-musuh tauhid, musuh-musuh yang menolak tauhid. Maka perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa taala surat As-Saffat. Surat As-Saffat ayat 33 sampai ayat 36. Surat As-Saffat ayat 33 sampai 36. Ayat 33 sampai 36. Allah Ta'ala berfirman, fa innahum yawma idin fil adabi mushtarikun. Fa innahum, sesungguhnya mereka penghuni neraka, imamnya, makmumnya, pimpinannya, pengikutnya, fil adabi, disiksa, mustarikun, semuanya disiksa. Inna kadzalika naf'alu bil mujrimin, demikianlah kami perbuat kepada orang-orang pendosa. Apa dosa mereka? Innahum kanu, sesungguhnya mereka dahulu di dunia, idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Mereka di dunia kalau dikatakan la ilaha illallah, mereka menyombongkan diri. Kalau diajak berdoa hanya kepada Allah saja, mereka menyombongkan diri, tidak mau. Jangan berdoa kepada para wali, jangan meminta kepada penghuni kuburan yang sudah mati, mintalah kepada Allah saja. Yastakbirun, mereka menyombongkan diri. Wa yaqulun, mereka berkata, a inna latariku alihatina li syairin majnun. Apakah kita meninggalkan doa, meninggalkan ibadah kepada Tuhan-Tuhan kita hanya karena penyair lagi gila tadi? Jadi mereka orang-orang jahiliyah menuduh Nabi Muhammad SAW yang mendakwakan tauhid dituduh gila. Nah, ayat ini menjelaskan bahwasannya neraka adalah tempat kembali orang-orang yang menolak ajaran tauhid la ilaha illallah. Karena apa? Karena diciptakannya manusia untuk tauhid, diciptakannya surga untuk tauhid, diciptakannya neraka karena tauhid. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala apabila di dunia ini tidak ada lagi tauhid, maka detik itu pula, hari itu pula akan terjadi yang namanya hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'atu ala ahadin yaqulu la ilaha illallah. Tidak akan ada hari kiamat, tidak akan bangkit hari kiamat apabila di dunia masih ada orang yang mentauhidkan la ilaha illallah. Dengan demikian diciptakannya jin dan manusia supaya mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat berikutnya, Al-Imam rahimahullah, kita tutup dengan ayat ini.
membawakan firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nahl ayat 36. Allah taala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus dari setiap umat seorang rasul. Tugas mereka menyeru manusia, an ibudullaha, sembahlah Allah saja, wajtanibut taghut, dan tinggalkan beribadah kepada taghut. Ayat ini dibawakan oleh Imam rahimahullah untuk menjelaskan dakwah para nabi, dakwah para rasul, semuanya menyeru tauhid, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah. Demikianlah para nabi dan para rasul tidak diutus hanya untuk mengumpulkan manusia. Mereka tidak diutus untuk membuat kerajaan, tidak diutus pula untuk bisnis dan berdagang, tapi mereka diutus untuk menyerukan tauhid, untuk memperbaiki akidah manusia, supaya mereka beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan ajaran-ajaran, keyakinan jahiliyah. Inilah dakwah yang diserukan oleh para nabi dan para rasul. Maka Allah dengan tegas berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut." Maka para dai yang mengajak manusia namun tidak mengajak untuk memperbaiki akidah, tidak mengajak manusia meninggalkan keyakinan khurafat, keyakinan jahiliyah, maka mereka tidak mengajak kepada Allah. Mereka tidak berdakwah kepada Allah, namun mereka mengajak manusia kepada dirinya sendiri. Dan dakwah mereka adalah dakwah batilah, dakwah yang batil. Dan semua dakwah yang tidak didasari dengan dakwah tauhid adalah dakwah batilah, dakwah yang tidak disertai dengan dakwah tauhid. Tidak mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah, tidak menjelaskan kesyirikan supaya dihindari, tidak memberantas keyakinan jahiliyah. Itu bukan dakwah yang sesuai dengan petunjuk para nabi dan para rasul. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Demikian apa yang dapat disampaikan pada kajian pagi ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.